Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan PLP tahun 2022 angkatan 2019. Dengan nama siapa, Mbak? Mbak Nur Anissa. Iya, Mbak Nur Anissa. Di sini Mbak Nur Anissa akan melakukan wawancara sehubungan dengan analisis kebutuhan yang ada di sekolah kami, tentunya yang berhubungan dengan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kami persilahkan kepada Mbak Nur untuk mempertanyakan beberapa hal yang nanti insya Allah bisa kami memberikan jawaban yang tepat nih untuk membantu PLP di angkatan 2022 ini. Monggo Mbak Nur silahkan. Izin tanya Bu, bagaimana kemampuan peserta didik dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 ini? Iya, jadi selama ini kan pembelajaran fisika itu dianggap suatu hal yang menyulitkan bagi siswa ya. Setiap kali ada pembelajaran fisika itu anak-anak merasa hal itu dihindari ya kan, karena istilahnya momok ya bagi semua peserta didik itu. Tapi sekarang ini kita berupaya agar pembelajaran fisika itu menyenangkan, mengasyikkan, dan juga banyak hal yang bisa untuk proyek sehingga anak-anak itu akan tertarik. Jadi kegiatannya tidak hanya di kelas, tetapi juga ada di lab dan juga ada di sekitar lingkungan sekolah, karena kita tahu bahwa IKM ini sangat membutuhkan ruangan-ruangan yang menyenangkan siswa, yang well-being bagi siswa, yang nyaman, termasuk pada pembelajaran fisika. Nah, seperti itu sehingga nanti pada saat pembelajaran itu anak-anak akan merasa termotivasi dan senang ikut pembelajaran kami. Itu hal yang kita lakukan. Jadi kalau menurut kami, kemampuan peserta didik itu bisa kita tingkatkan melalui fasilitas yang dibuat oleh seorang pendidik tersebut. Kemudian model, pendekatan, dan metode apakah yang sering digunakan dalam pembelajaran fisika di SMA 1 ini? Ya, gini Mbak, jadi di sekolah kita itu kan banyak metode yang sudah dilakukan. Nah, tapi kita sharing dulu bersama. Kita kan mengenal adanya model pembelajaran, pendekatan, kemudian strategi, ya kan, kemudian metode, teknik dan taktik. Nah, arti masing-masing itu apa? Kalau yang model pembelajaran itu kan satu kesatuan dari itu yang saya sebutkan tadi semuanya. Kalau pendekatan itu berarti sudut pandang kita terhadap proses yang kita lakukan di kelas, apakah itu berpusat pada siswa atau berpusat pada guru. Kemudian untuk strategi itu berarti kegiatan pembelajaran dalam rangka untuk melakukan tujuan pembelajaran tapi secara konseptual saja, secara teori saja untuk strategi. Nah, kemudian kalau metode tadi kan bagaimana Bapak Ibu Guru mengimplementasikan daripada rencana pembelajaran di kegiatannya secara nyata tentunya ya, berupa praktek ya, praktek baik seorang guru di dalam kelas untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusunnya. Dan metode ini banyak sekali Mbak. Ya, metode yang sudah kita gunakan di kelas itu diantaranya ada metode studi kasus. Ya, jadi kita melontarkan kasus di kelas, kemudian anak-anak diminta untuk diskusi bersama tentang kasus tersebut menyelesaikan. Dan kasus fisika itu kan juga banyak sekali. Kemudian juga misal dengan studi eksperimen itu, kalau itu sering ya seperti itu. Ada metode discovery ya, ini yang kadang Bapak Ibu Guru jarang menggunakan ya. Jadi anak-anak itu diupayakan untuk bisa mengambil istilahnya konsep fisika secara mandiri. Jadi melalui proses kemudian mereka bisa membuat konsep yang mereka bentuk sendiri. Nah, seperti itu adalah discovery. Kadang kita menggunakan metode jigsaw, jadi kita bagi dalam kelompok-kelompok, kemudian setiap kelompok kita berikan beberapa instrumen yang berbeda-beda sehingga nanti setiap antar kelompok itu bisa saling memberikan informasi untuk bisa bertukar antar satu kelompok dengan yang. Nah, jadi beberapa metode itu sudah diaplikasikan di kelas ini sebagai upaya untuk bagaimana agar siswa itu tertarik pada pembelajaran kita dan konsep fisika bisa masuk seperti itu. Kemudian selain dengan metode, kita pun juga menggunakan teknik pembelajaran. Nah, teknik itu adalah cara bagaimana agar metode itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini upaya seorang guru ini. Dan ada di sini bagaimana guru itu bisa menarik anak termotivasi itu dengan taktik. Nah, kalau taktik pembelajaran itu adalah cara guru agar menarik, apakah dengan humor ataukah dengan selang-seling sersan ya, serius tapi santai ya, seperti itu ya. Itu kan merupakan taktik daripada seorang guru agar pembelajarannya menjadi menarik dan menyenangkan. Seperti itu. Kemudian Ibu apa selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran nggih? Kemudian kalau menggunakan media apa saja yang disediakan di sekolah dalam pembelajaran fisika? Iya, gini. Jadi
di sekolah kami itu di setiap kelas sudah adanya proyektor, itu semuanya sudah ada, dan screen-nya juga sudah tersedia di kelas. Nah, tinggal Bapak Ibu guru itu sudah punya laptop sendiri sehingga bisa menayangkan sesuatu di kelas. Media yang lain itu kita juga sudah punya speaker, yaitu audio yang bisa kita sambungkan pada soundcard pada laptop, sehingga setiap kali mereka melakukan pembelajaran dengan PPT, suara itu bisa didengar dengan keras ya, dan bisa diterima anak dengan baik. Selain itu, pada saat kita itu menggunakan pembelajaran secara blended learning, waktu kita pandemi dulu, kita sudah menyiapkan beberapa media yang luar biasa lengkap, Mbak. Jadi diantaranya ada tripod, kemudian ada kamera, dan juga di situ kita lengkapi juga dengan pen tablet. Jadi setiap guru itu kita pinjemi dengan pen tablet, karena dengan pen tablet itu kita nanti bisa melakukan pembelajaran secara dual ya, blended learning. Jadi yang di rumah juga bisa melihat di layar sambil guru itu menjelaskan melalui papan Jamboard ya, papan Jamboard daripada layar, karena kita sudah menggunakan pen tablet tadi yang tersambung dalam Jamboard. Nah, seperti itu, sehingga media yang sudah kita sediakan itu dalam upaya untuk melengkapi daripada kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kami. Nah, jadi media-media itu adalah media yang dari sekolah, sedangkan media lain itu kadang diupayakan oleh Bapak Ibu guru sendiri, di mana di situ pada saat mereka melakukan proyek sederhana, di mana di situ memerlukan adanya media-media ringan yang bisa dibawa Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Kemudian kalau dalam menyampaikan materi ini, bahan ajar apa saja yang biasa Ibu gunakan? Ya, bahan ajar itu banyak. Yang jelas itu yang pertama adalah yang tertulis ya, buku referensi yang ada di perpustakaan. Kemudian yang berikutnya itu secara online. Sekarang sudah banyak buku elektronik ya yang bisa kita download. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan bahan ajar yang bagus. Dan kalau di sekolah kami tidak hanya itu, bahan ajar itu kadang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri dalam bentuk handout. Nah, handout itu bisa di print ataupun bisa dalam bentuk elektrik juga, ya. Atau yang sudah terlampir pada media online, ya seperti itu. Nah, dulu kita pernah menggunakan Microsoft 365. Lah itu kan ada kelas online yang dimana di situ sudah kita lampirkan baik itu materi-materi yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru, ya kan, handoutnya, ataupun materi-materi yang diberikan secara printout yang diberikan seperti itu. Kemudian keluhan peserta didik terhadap bahan ajar yang Ibu gunakan dalam pembelajaran fisika itu apa ada, Bu? Nah, keluhannya itu bagi siswa-siswi yang gaptek ya, tetap ya. Kita kan sekarang ini zonasi ya sistemnya pada saat mencari murid ya, inputnya kan sekarang sudah beraneka ragam. Setiap sekolah itu sekarang sudah merata. Nah, jadi Bapak Ibu guru memang benar-benar mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi siswa dengan potensi dan kemampuan yang beraneka ragam dan bermacam-macam, termasuk yang memiliki kelebihan ataupun kelemahan di bawah standar. Nah, itu semuanya harus difasilitasi. Nah, oleh karena itu seorang guru harus bisa membuat bahan ajar yang beraneka ragam. Kalau tidak seperti itu, maka nanti pasti ada kendala-kendala untuk siswa-siswi yang masih gaptek. Nah, jadi bahan ajarnya juga harus disesuaikan semuanya dan harus bisa memenuhi potensi dan kemampuan peserta didik yang beraneka ragam. Seperti itu ya, Bu, wawancara dari saya. Terima kasih untuk Bu Ayun karena telah memfasilitasi saya dan menyediakan ya, segala fasilitas dari sekolah semoga bisa digunakan dengan baik ya, Mbak Nur, dan semoga nanti PLP untuk tahun ini bisa menjadi masukan bagi PLP berikutnya seperti itu. Dan saya doakan sukses untuk Mbak Nur, apa yang dicita-citakan berhasil dan nanti mendapatkan nilai yang terbaik pada saat PLP di sekolah kami. Demikian ya Mbak Nur ya. Ya, saya cukupkan sekian dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.